Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli du'afatil muslimin utawi iki kubab nerangake keutamaane pira-pira wong apes-apese pira-pira wong. Wal fuqara'i lan pira-pira wong fakir, al khamilina tur pira-pira wong kang nyamarake awake. Wa anhu lan saking Abi Hurairah ana imro'atan ing saktemene wong wadon saudaa kang ireng iku kanat ana sapa imro'ah takumu iku nyaponi sapa imro'ah al masjidah ing masjid ausaban utawa wong enom lanang fafakodaha mongko kilangan ing imro'ah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaala mongko tanglet sapa Rasul anha saking imro'ah au anhu utawa saking syab faqalu mongkon jawab sapa sahabat mata wis meninggal sapa imro'ah au syab kala mongko ngendika sapa nabi afala kuntum ana ta ora ana sapa sira kabeh iku azan tumuni merohake sapa sira ing ingsun Faka'anahu mongko kaya-kaya saktemene sahabat iku sogoru milang-milang ngino sapa sahabat amroha ing perkarane imro'ah au amrohu utawa perkarane syab faqala mongko ngucap sapa Rasul duluni nuduhno sapa sira kabeh ni ing ingsun ala qabrihi ing atase kuburane imro'ah ausab fadaluhu mongko nuduhake sapa sahabat ing qabruhu fasola mongko salat sapa Rasul alaiha ing atase imro'ah ausab sumaqala nuli dawuh sapa Rasul inna hadhil kubura saktemene iki kuburan iku mamluatun dikebaki apane zulmatan petenge ala ahliha ing atase ahline kubur wa innallaha lan saktemene Allah taala iku yunawwiruha madangake sapa Allah ing kuburan lahum maring ahliha bisolati kelawan salat ingsun alaihim ing atase ahliha muttafaqun alaih. Arti dari hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata ada seorang hitam yang selalu menyapu masjid. Pada suatu ketika Rasulullah tidak menjumpainya. Akhirnya beliau bertanya tentang orang tersebut dan sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Rasulullah bersabda, mengapa kalian tidak memberitahuku? Seakan-akan mereka menganggap remeh orang tersebut. Rasulullah bersabda, tunjukkan aku kuburnya. Mereka menunjukkan kuburan orang tersebut pada Rasul. Lalu Rasul sholat di atas kuburannya dan beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini gelap dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meneranginya dengan salatku untuk mereka. Muttafaqun alaih. Pelajaran dari hadis ini nomor 1, membersihkan masjid adalah perbuatan mulia. Secara fisik masjid adalah bangunan biasa yang terdiri atas lantai, tiang dan atap. Namun secara spiritual masjid adalah poros nadi umat yang sangat penting. Selain menjadi perekat umat di mana mereka bisa menebarkan kebaikan, masjid juga merupakan media bagi muslim agar sukses dalam menjalin hubungan vertikal dengan Allah. Melalui masjid, seorang muslim bisa lebih mendekatkan diri pada ilahi. Dari masjid, kaum muslimin bisa belajar mengajar, keimanan seseorang tergambar, tingkat keberagaman masyarakat terpancar, ketenangan dan kedamaian yang berbinar dan kebangkitan umat yang mengangkat. Seorang muslim akan prihatin dan sedih ketika menjumpai seseorang yang dengan seenaknya sengaja mengotori masjid dan membiarkan kotoran atau sampah berserakan. Juga tidak etis jika kita membiarkan bau tidak sedap berada di tempat wudhu, toilet atau kamar mandi masjid, sehingga aromanya menyebar dan dihirup orang-orang yang sholat, membaca Al-Quran, itikaf atau ibadah lainnya. Dengan demikian kebersihan dan keasrian masjid jelas mendukung kekhusyuan kaum muslimin dalam beribadah. Maka sangat pantas kalau Allah dan Rasulnya memberikan pahala yang besar bagi mereka yang membersihkan masjid, sebagaimana tersimpul dalam riwayat hadis di atas.
Selain itu Nabi juga bersabda, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang nomor 2, perintah untuk mengantarkan jenazah orang-orang baik. Agama Islam menganjurkan umat untuk menghadiri pemakaman kerabat, sahabat, kenalan, terlebih jika yang meninggal adalah anggota keluarga. Rasulullah SAW menegaskan hukum sunnah dalam mengantarkan jenazah sekaligus menggotong keranda jenazah itu. Mengikuti pemakaman adalah salah satu dari 5 hak muslim atas muslim yang lainnya. 5 hak tersebut yaitu meliputi menjawab salam, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, mendoakan orang yang bersin, dan serta mengikuti pemakaman. Dalam hal ini Nabi mengajarkan agar dalam mengantar jenazah hendaknya mempercepat langkah. Sebagaimana tertera dalam suatu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa dengan bergegas membawa jenazah, bila jenazah itu orang yang soleh, berarti segera membawanya menuju kebaikan. Secara garis besar, dalam memuliakan jenazah, Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk terperinci. Hal ini dimulai dari melayat ke rumah keluarga yang ditinggalkan, menasihati keluarga yang ditinggalkan dengan kesabaran, ikut mensolatkan jenazah, ikut mengiringi jenazah ke pemakaman, dan mendoakannya. Bukan hanya terhadap kerabat orang yang meninggal, tuntutan untuk menghormati jenazah juga ditujukan bagi orang-orang sekitar, yakni mereka yang dilewati iringan jenazah. Nabi meminta supaya umat ikut menghormati jenazah tersebut. Barang siapa menghadiri pemakaman sehingga sholat jenazah dilaksanakan akan menerima pahala 1 qirot, dan barang siapa yang menghadiri pemakaman dan tetap hingga jenazah dimakamkan, ia akan menerima pahala 2 qirot. Muttafaqun alaih. Adapun 2 qirot yang dimaksudkan Nabi Muhammad adalah setara dengan 2 buah besar. Nabi tidak lupa menganjurkan agar selesai pemakaman seseorang hendaknya berdoa sekaligus memohonkan ampunan atas orang yang meninggal. Inilah yang selalu dilaksanakan Nabi Muhammad, sekaligus beliau memerintahkan pula kepada para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Nabi Muhammad menyelesaikan pemakaman orang yang meninggal, beliau akan berdiri di atasnya dan bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mohonkan untuknya agar memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari para malaikat, karena bahkan saat ini ia ditanya oleh malaikat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.